Alhamdulillah wassalatu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima dengan berbagai macam bentuknya yang kita kalau menghitungnya tidak akan sanggup. Minta untuk nikmat Allah dan musuhkan. Kalau orang mau menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa. Dan Allah sudah menyebutkan qul ibadiya syakur, cuma sedikit hamba yang bersyukur. Maka kita harus berusaha untuk menjadi yang sedikit itu, yaitu mensyukuri nikmat yang kita punya dengan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu agar Allah teguhkan iman dan Islam kita. Dan kita masih dalam rangkaian pembahasan kitab Minhajul Muslim sampai di pasal ke-13 tentang tauhid ibadah, tentang dalil akli, dalil akal. Jadi kitab ini selalu menghadirkan dalil nakli, ayat dan hadis, kemudian dalil akal. Jadi kitab ini mencoba untuk menolak atau membungkam sebagian orang yang berpendapat kalau Islam itu tidak sesuai dengan logika. Maka beliau menghadirkan logika, tapi setelah dalil ayat dan hadis. Kenapa kita diminta untuk bertauhid? Yang pertama, menurut beliau rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yaitu satu, keesaan Allah Azza wa Jalla di dalam menciptakan, memberikan rezeki, bertindak, mengatur, mengharuskan ibadah hanya kepadanya semata. Tiada sekutu baginya sedikit pun juga. Jadi kalau Allah sebagai Rabb sudah menciptakan, memberi rezeki, bertindak dan mengatur, maka ya mau gak mau kita harus menyembahnya saja, tidak menyembah yang lain. Dalam satu kajian di belakang LP bersama sebagian rekan-rekan alumni LP, itu ada yang bertanya, ketika ada orang yang solih, dalam artian orang yang baik, ringan tangan boten plak-plak, boten entengan, ini nulumo, lomo, delalah tidak beriman, dia masuk mana? Tanya sama saya bilang masuk neraka karena tidak beriman. Maka orang itu mengatakan, untuk berarti kalau gitu Allah tidak adil. Kok bisa? Ya karena dia baik tapi dimasukkan ke neraka. Oke, terus saya bilang, ini tak kasih logika ya, tak kasih analogi, nanti jenengan yang jawab. Misal masjid ini, kajiannya di masjid belakang LP. Misal masjid ini adalah sekolah, lalu saya kepala sekolahnya, dan yang meng-ACC diterima dan tidaknya seorang siswa atau santri saya. Dan saya sudah sampaikan pendaftaran 100.000, SPP 300.000, uang gedung 3 juta. Nah, kalau mengikuti aturannya dari mulai pendaftaran sampai proses belajar, maka nanti saya daftarkan ke Dinas Pendidikan, nanti dapat nomor sebagai peserta didik, terus nanti mengikuti kegiatan belajar mengajarnya, terus ada ujiannya, lulus tak kasih ijazah. Sepakat buatan? Ya. Nah, orang yang sepakat mengikuti dinamika itu dan lulus kasih ijazah. Tapi saya juga memahami kalau di sekitar sekolahannya itu, sekolah saya itu ternyata ada orang-orang yang miskin, tidak punya biaya. Nah, saya bilang kepada masyarakatnya, bagi yang tidak punya biaya, silakan ikut sekolah tidak apa-apa, ikut belajar tidak apa-apa, ikut ngaji tidak apa-apa. Itu di beberapa pesantren tradisional istilahnya santri katong. Jadi umur berapapun ikut nyanyi tidak apa-apa. Dan ya tetap di ada bagi-bagi snack, bagi-bagi makanan itu ya tetap dapat. Jadi makan loh sama santri segala macam, fasilitas sama persis, tidak dibeda-bedakan. Cuma bedanya dia nggak pernah daftar, nggak pernah bayar. Nah, otomatis nanti nek lulus nggak dapat ijazah. Akhirnya benar, ikutlah proses belajar dan pas kelulusan nggak dikasih ijazah, cuma dapat ilmu. Nah, setelah itu dia marah, wah ini
ini kepala sekolah nggak adil loh. Kok nggak adil dia kan? Wong sudah disebutkan ketentuannya, ada yang memilih jalur resmi, ada yang memilih informal nggak resmi. Ya yang resmi dapat ijazah untuk berkonsekuensi bayar, yang nggak resmi ya otomatis nggak dapat ijazah. Tapi tetap punya fasilitas yang sama, bisa tinggal di pesantren itu, ikut makan di situ, yuk kita hitung makannya ya nggak bayar segala macam. Karena memang kita mencoba untuk merangkul semuanya. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sampaikan kepada beliau bahwasanya Allah sudah ciptakan semua ini, dunia seisinya, langit, laut, nikmat binatang, tumbuhan, ikan-ikan, pertambangan. Maka Allah ciptakan semua itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menunjang kamu itu ibadah dengan sebaik-baiknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tujuannya untuk mendukung ibadah kepada Allah, dan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan ibadahnya ya usahakan yang terbaik gitu, jangan seadanya gitu kan. Nah, kok ada yang memilih tidak mau menyembah Allah, ya berarti dia tidak punya hak untuk masuk surga. Loh kalau gitu Allah dolim. Nah, bahasa Allah tidak adil itu kan bahasa lainnya Allah dolim. Maka Allah membantah di dalam Al-Quran, wa ma'allahu bidzalamin lil abid. Allah itu tidak mungkin mendolimi hambanya. Makanya dalam konteks orang yang tidak beriman, apapun kebaikan yang dilakukan di dunia dibalas, Pak. Tapi di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Wa malahu min khalaq. Makanya orang-orang kafir itu di dunia itu kol-kolan sugi. Nah, termasuk yang mungkin beberapa tempat saya sampaikan. Saya baca berita itu kekayaan Elon Musk itu saat ini sudah tembus 12.000 triliun. Nah, paling sugih saat dunia 12.000 triliun itu bisa buat mangan wong Indonesia dari presidennya sampai rakyat jelata sekitar 3-4 tahun. Jadi wong siji bisa nanggung ke Indonesia 3-4 tahun. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, itulah dunia. Bagaimana Allah berikan kepada orang yang tidak beriman, tapi nanti di akhirat wa ma lahu min khalaq, tidak dapat apa-apa. Dan otomatis nek berdakwah kepada orang yang seperti itu, nah, itu mesti parameternya nah, gawe ra patek sugih kok ngandani aku sing sugih. Nah, susah itu makanya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya dengan enggak ada yang punya duit 1 triliun. 1 triliun tenan ya. Semua ngaji ya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalil akalnya masuk akal. Bahwasanya ketika Allah sudah ciptakan kita semua kelengkapannya, hidup kita, kematian kita, kemudian dunia seisinya, nah maka Allah cuma minta satu, tauhidkan aku. Nah, makanya kalau kita sudah tahu kita ciptaan Allah kok tidak bertauhid, alias berbuat kesyirikan, nah, ini namanya mencari perkara, boleh guru-guru. Dan kalau sudah mencari perkara sama Allah itu berat, Pak, berat. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan tentang orang yang mengucapkan Allah punya anak itu, Allah sampai ngancemi, nek manusia dengan manusia boleh berkorot paling awas ya, boleh berkorot karena aku tak ajar, paling gitu loh. Nah, tapi kalau ada orang yang mencari perkara dengan Allah, dengan mengucapkan Allah punya anak, Allah sudah mengatakan ya katus sama waktu ya kafator nabihu. Langit itu loh, kalau mengucapkan Allah punya anak, langit itu hampir-hampir tak pecah. Watan sakul ardu, hampir-hampir bumi itu tak belah. Watakhirul jibatu, gunung itu hampir-hampir tak musnahkan. Kenapa? Anta awli rohmani malatala, kamu mengucapkan Allah Ar-Rahman punya anak. Wama yang bagi rohmani ayat takhida wala tidak pantas Allah Ar-Rahman punya anak. Jadi Allah itu naik gergetan itu kayak gitu. Nah, kita gergetan paling, ih tak pites loh gue ya, tak selentik loh gue, atau mungkin tak apakan lah gitu. Tapi kalau Allah lah udah kayak gitu. Makanya kita titeni itu di akhir-akhir tahun banyak bencana itu jadi salah satunya itu nek kita mau jujur itu ya itu. Cuman nek kita nisbatkan kepada orang Nasrani memang kurang tepat. Kenapa? Karena mereka sebelum Nabi SAW datang itu sudah ada, dan sampai hari kiamat juga ada, dan mereka baru berhenti ketika Isa Al-Masih itu turun. Nah terus yang marahin itu sinten, marahin orang Islam dewi. Dari orang Islam malah ngomong selamat Natal ini gak apa-apa. Orang tonggoku Katolik itu jadi bisa ngomong aku. Memang aku ngomong hari pahlawan terus sesuk aku dari pahlawan.
bersialakum dinukum waliyatin kayak yang dibacakan imamnya tadi diterapkan. Tidak boleh ketika kita sudah berikrar Tuhan kita itu Allah kok kita minggring-minggring masuk ke wilayah mereka, itu tidak boleh. Karena yang namanya iman itu rangkaian dari dalam hati, ucapan dan perbuatan. Ngakunya iman kepada Allah tapi ngucapnya beda, ya Allah tidak mau toh. Jangankan ke Allah, istri kita juga tidak mau. Cintaku hanya untukmu, terus apa bareng, terus tendangan nenek cawe itu, rotok ayu nopo nom, terus dingo, terus ya kena mungkin sama garwan dengan ya rame nih mungkin mau kok ulatannya kok atau pak rasa mandek dulu imam itu lewat tau yoman iman nek di sawang ngomongnya cintamu hanya padaku. Tadi kemudian kan protes manusia, apalagi Allah ya. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, semua makhluk berada di bawah rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat tergantung kepadanya. Jadi Allah sebagai Rabb yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, beri rezeki, yang menjaga, yang mengatur, maka semua makhluk itu di bawah kendalinya Allah. Makanya kembali kepada bencana tadi, tidak ada nomor superhero manapun, baik yang superhero luar negeri maupun yang di Indonesia. Luar negeri itu Superman, Batman, terus nopo meleh niku. Tapi di Indonesia yang Gatot Kaca, terus nopo Saras 007. Gundala, tidak ada yang bisa menghentikan bencana itu. Menunjukkan kita itu tergantung kepada Allah, tidak bisa. Makanya pas kajian IPHI dan Belajar Syarif itu kan saya sampaikan sama Pak Camatnya toh. Pak Camat, naik ngomong ke mitigasi, kalau kayak judul ini mitigasi bencana Kota Surakarta. Naik ngomong ke bencana Solo itu ketok, genangan, banjir, kebakaran itu calon gampil itu nontonnya. Tapi yang roto ongel ini loh, bencana yang gak kelihatan. Nopo niku lemah ambles. Dan wenten ya bisa. Lemah ambles. Amin tuman sama yang sifat bimul ardo faidayatamu. Apa kamu merasa aman dari Allah yang ada di atas sana, yang bisa menenggelamkan kamu di bumi? Nah sebabnya nopo? Sebabnya ya kemaksiatan. Salah satu contohnya nopo? Tidak tuh zina wa riba fi qaryatin faqad ahlu bi adabillah. Kalau zina sama riba itu ada dan nyata dan ketok moto. Nah, ketok moto niku gambele ngeten. Ning Solo nggon ini kan dengan gampang disebut RRI misalnya itu. Nah, kalau itu enggak diselesaikan, ya, kalau Allah datangkan bencana itu ya mudah. Makanya nyun tulung Pak Camat dan bilang gitu. Kalau misal tak jaringan dengan pindah ke dinas dan daftar dinas tertentu beliau DLH sama BKPSDM, sebelum pindah dinas niku nek saged niku pripun kawone di beresi itu sing wilayah jenengan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita itu tergantung pada Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan bencana kalau nggak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang loh manusia itu tidak tahu hakikatnya itu gunungnya meledos. Kalau ditanya kemarin jeblok gunung, siapa yang mengizinkan gunung jeblok? Allah. Tapi dia minta selamatnya bukan pada Allah, dipakai sajennya bentuknya das kebu ditanam di situ atau das kambing ditanam di situ, terus minta selamat pada penunggunya, terus menggelari orang-orang tertentu sebagai penunggu juru kuncinya, juru kunci tapi kena lahar gitu kan ya. Makanya itu tidak masuk logika gitu, tidak masuk logika. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, bertauhid ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami, dan ini fondasi dari keimanan. Jadi iman yang besar itu di dalamnya roh intinya itu adalah tauhid. Ya. Dan iman itu ada 70 cabang. Tadi pagi saya sudah sebutkan 70 cabang itu, dan di dalamnya adalah bertauhid. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada suatu pun dari makhluk ini yang pantas menjadi sesembahan yang disembah selain Allah. Tidak pantas. Kemarin ada tayangan sekilas itu kisah tentang anoman opong ya, mulai lagi ngerti itu. Ya iseng-iseng main nonton itu, kok enak ini. Jadi anoman itu dikisahkan sebagai seorang monyet, seekor monyet yang dia itu nakal. Saking nakalnya pola rono ini akhirnya lapar.
Dalam kondisi lapar itu dia melihat ada mangga warna oranye. Ning mangga ini mangga yang unik. Uniknya apa? Bercahaya. Mangga ini kinclong. Akhirnya si monyet ini lari sana sini mencolok. Mangga ini diemplok, langsung diemplok itu. Terus ternyata yang diemplok itu bukan mangga, tapi matahari. Ini gue cerita ini dulu, cerita yang bentuknya film gitu. Jadi matahari, akhirnya dia jadilah monyet sakti. Niku nek versi India namanya Anoman, nek versi Cina namanya Sun Gokong. Wonten jimile sing putih. Akhirnya dengan kesaktiannya dia malah bikin rusuh. Akhirnya ditangkap sama para dewa, terus dikunci di satu tempat. Iki ketok api, tapi jane nek dilogika ya gak masuk akal. Mosok pelung cilik atau dadi matahari gede jumlah dan gedene ombone lambene itu seperti apa gitu. Makanya nggih, agama ketika dibangun dengan model seperti itu, kita akan mudah mempertuhankan makhluk. Akhirnya enek monyet sakti, enek sapi sakti, enek kebo sakti gitu loh. Tapi kalau kita ngerti batasannya, mana makhluk, mana roh gitu kan, enak lah. Orang mungkin kebohongan selamat itu bikin selamat, mau dia sendiri itu loh, mau keluar dari kandang nggak bisa buka kuncinya, nggak mungkin. Tapi ya, sebagian orang yang nggak paham, begitu keluar itu kan terus digoleki berkah, bahkan teleke digombleng dan sampai turutnya. Nah itulah orang-orang yang gagal mengidentifikasi mana roh, mana kholik, dan mana makhluk, mana yang disembah, mana yang harusnya bukan disembah. Bahkan makhluk yang namanya hewan itu diciptakan untuk kita. Paribasane hewan itu nek dibelah itu ya benar sesuai dengan kodratnya, dibelah untuk kita. Karena semua selain manusia itu memang diciptakan untuk kita. Makanya kalau ada sapi dibelah untuk kita pas, kambing dibelah untuk kita pas. Kalau ada kemudian kerbau dibelah untuk kita pas, kuda kita naiki pas. Tapi nek disembah kan udah nggak pas gitu. Bahkan sampai orang-orang Islam yang dan India itu nek kemudian mengkonsumsi sapi, wah diguyu-guyu orang kata-kata. Padahal India itu dia mengekspor sapinya, termasuk 5 atau 10 besar pengekspor sapi terbesar di dunia. Jadi di dalam dia ingin meneguhkan politik penguasanya dengan cara pokoknya ini hewan yang disucikan, nggak boleh dianiaya. Tapi diam-diam kan berliar tuh beranak-pinak, diam-diam dikelompok terus dijual ke luar negeri. Nah, dapatlah devisa dari jualan sapi. Kokil itu namanya. Itu nek liarnya itu nek mati, itu diambil terus diprosesi jenazah, dibuntel apa istilahnya kain kafan ngoten niku. Terus ada prosesi peribadatannya, ya junjungnya kuat pakai niku bego. Cemplungin, didudukin, terus mungkin terus diprosesi macam-macam. Supaya memang soplek gitu. Bahkan perkataan yang terkenal di antara mereka itu, sapi itu lebih mulia dari ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita itu nyusoni itu ada batasnya 2 tahun, tapi sapi itu nyusoni sepanjang masa, sepanjang waktu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, itulah ya, perbedaan orang yang kenal akidah yang benar dan kemudian tidak, orang yang berhidayah dan kemudian tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini dia tentang apa hukumnya makan sambil jalan. Tidak boleh ya. Nabi SAW mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan salah seorang di antara kamu minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri tidak boleh, makan dengan berdiri tidak boleh. Jadi sebaiknya makan atau minum tidak berdiri. Tapi nek kepepet karena keadaan, misalnya terus tawaf, kemudian ramai kemudian mau duduk yang ada tempat duduk, dan itu kondisi urgent maka tidak apa-apa. Ya, apa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Dalil yang akli yang ketiga, orang yang disembah atau diminta keselamatan atau diminta perlindungan tidak dapat memberikan sesuatu. Dengan ajeng ibadah siapapun yang disembah, Isa sendiri pun mereka mengatakan tersalib, dan di tiang salib Isa sendiri mengatakan Eli Eli lima sabachthani, Tuhanku Tuhanku mengapa kau meninggalkan, menunjukkan dia sendiri meduk dari tiang itu tidak bisa, meduk diri tidak bisa. Begitu ditangkap pun dia tidak bisa melawan, tidak bisa koyo
nopo misalnya kayak Superman udah mabur terus nggak bisa. Terus kita mulai banyak orang-orang yang dipertuhankan oleh manusia itu bahkan melindungi dirinya sendiri tidak bisa. Makanya Bapak Ibu dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi seperti itu maka tidak pantas disembah. Seperti yang saya contohkan dulu, kebo selamat itu. Ini pun yang jadikan tidak ini yang kaitan ini tentu Anda. Dan dia nggak akan bisa keluar sampai besok dibukakan oleh yang menjaga. Ini menunjukkan kelemahan. Selemah itu maka tidak mungkin dia itu punya kelebihan. Tidak mungkin. Mungkin ceritanya biar pas keraton kebakaran dia selamat. Itu tidak kemudian menyebabkan dia bisa memberikan keselamatan. Itu mau kebo sing selamat dari kebakaran. Bukan berarti dia bisa memberikan keselamatan. Dan dibedakan gitu. Aneh ngoten jane sing ngomongke ngoten niku selamat dari kebakaran. Iku jane sing paling selamat kan malah pemadam kebakaran niku gitu. Nah nek geni malah dhek maju madamke mulai selamat. Kudune sing dijalui barokah malah niku jane. Tapi ya ndak boleh juga mereka cuma kerja. Makanya kerbo itu nek bisa ngomong gitu mungkin sing golek-golek barokah itu pengen terudut mungkin disebut. Iki jane menungso tapi kok bodone ngukuli aku iki gitu kan. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala logika ini harus dimainkan. Jangan sampai gagal paham mana makhluk mana khalik gitu. Kemudian Bapak Ibu dan Allah tidak dapat memberikan keselamatan dan tidak dapat memberikan perlindungan sedikit pun. Bahkan orang-orang yang dianggap wali sekalipun, dia pun ketika sakit gigi pun dia harus ke dokter loh. Itu menunjukkan dia itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Makanya nek saat ini dia dan Mama Gufron itu inama makoli ngomong karo jin, karo malaikat, karo semut, karo macam-macam. Mau karena nakir sakit gitu kan, dianggap wali lah. Itu nek gigine sakit dia tetap ke dokter. Dan nek tenan wali kok garek itu untungnya masuk dewi gitu. Tidak tetap ke dokter, lapar ya tetap makan. Makanya tidak ada wali-wali seperti itu, tidak ada. Dan kalau kita jujur mau mencari waliullah itu bersyarat. Yaitu bersyarat apa? Bersyarat orangnya harus alladzina amanu wa hum yattaqun, beriman dan bertakwa. Waliullah itu harus beriman berarti harus bertauhid. Waliullah ngajari nyembah kuburan, ngajari minta-minta ke kuburan itu jelas bukan waliullah. Waliullah ngajari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat itu jelas bukan waliullah. Waliullah kok nopo istilahnya? Jamaah perempuan itu salaman itu harus diambung-ambung karuan-karuan. Itu jelas bukan waliullah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, apalagi ketika dikatakan waliullah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Orang yang bisa merasa takut dan sedih ini orang normal. Berarti dia nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Ya dia orangnya normal, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Tapi yang disembah mereka ya mau gila. Mau gila itu nggak pernah punya rasa takut. Benar, tapi kan gila. Makanya orang gila nggak pernah jadi waliullah. Kemarin saya lihat video itu, enten dua orang. Satunya orang gila beneran, yang satunya wong waras maca edan. Niki sing edan niku ndelok wong edan itu niki melayu banget. Nanti mungkin nek kula bayangke percakapan itu nek wong edan aku melayu gitu loh. Padahal sijine asli sing melayu niku. Nah, sijine iki wong edan-edanan itu jadi-jadian. Makanya wong edan ora gelem dijedaki wong maca edan. Nah, kok ini orang waras mendekati orang-orang gila yang ada gangguan jiwa, gangguan mental, kemudian menganggap wali, kemudian minta barokahnya macam-macam sing toyo didamu, sok-sok didori barang gitu kan. Makanya seorang muslim tidak boleh seperti itu. Artinya kalau dengan mau minta keberkahan waliullah, pastikan dia orang yang bertauhid, pastikan dia orang yang berjalan di atas sunnah. Dan konteks keberkahan ini itu adalah minta doa, bukan kemudian minta aneh-aneh. Sebagaimana Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menunggu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, begitu ketemu ya cuma minta doa. Aku diweling mas sama Nabi, kon ngenteni kon goleki bocah enom lanang jenenge Uwais dari suku Qarni. Nah, aku nek ketemu kuwi kon dongake nang Gusti Allah supaya Gusti Allah memberikan ampunan kepada aku sama Ali bin Abi Thalib. Padahal niku ning golek niku wis apa niku
anggaran enten rombongan dari Yaman itu dintosi, ditekoki, ada Bas Al-Qarni, begitu ketemu niku nggih namung kandikan wonten, terus Bas Al-Qarni nggih nek wonten nggih Allahumma fir Umar, Allahumma fir Ali, ya Allah ampunilah Umar, ampunilah Ali. Ya namung ucap ngoten niku tok. Dan kemudian Bas Al-Qarni karena ngerti Abu Bakar Umar bin Khattab ini orang baik dan bisa juga waliullah, maka beliau juga mengatakan gini, jenengan pun kula dongake sakniki kula nyuwun donga ugi. Oh iya Mas, muga-muga Allah mengampuni dosa-dosa. Sudah, enggak ada kepentingan apa, enggak minta harta, enggak minta jabatan. Padahal waktu itu Umar bin Khattab niku khalifah. Cara Indonesia niku presiden, ketemu presiden orang jaluk duit iman-iman pada saat itu. Tidak, setelah mendoakan dia pulang gitu. Dan tidak ada kepentingan lain, enggak ada apa-apa gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah itu waliullah, dua orang waliullah yang ketemu itu wonten niku. Wonten adu sakti, ayo wis mabur opo piye, aku tak ilang, ayo silat sik, ndak ada. Ilmu apa, ayo aku melu perguruan keras sakti, melu PSHT, paduse ndak ada lagi. Jadi semuanya mengalir dan hanya pada batas yang memang Allah ridhoi, yaitu tadi minta doa, enggak kemana-mana. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka gak bisa keselamatan kita minta kepada selain Allah. Dan waktu kajian sama Pak Camat Banjarsari itu saya sampai bilang, ya bahwasanya selama di Kecamatan Banjarsari umpama masih ada perapatan kok disajeni, maka itu PR Mas. Saya sebut Mas itu karena dia temannya adik saya. Jadi ya saya soal nyebut Pak Camat, soal nyebut Mas. Itu PR besar dengan, dan dia tagline-nya kan Banjarsari kota santri, kampung santri. Jadi sudah masuk itu, tinggal detailnya kampung santri itu seperti apa itu harus fix gitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, hal ini menyebabkan kenapa? Karena orang-orang yang meminta kepada Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun dari doa yang lewat mereka, enggak ada. Makanya kok nanti kabul jadi yang fitnah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta keselamatan kepadanya atau benar-benar untuknya berserah diri kepada selain Allah, pasrah kepadanya, maka mereka semua melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi tidak boleh di dalam agama kita minta kepada selain Allah. Nah, kita masuk ke pasal yang ke-14 dengan judul wasilah. Wasilah itu tawasul. Tawasul itu berarti kita itu kalau berdoa langsung kepada Allah, Quran dan kabul. Nah kita nitip kepada makhluk Allah. Nah, tadi yang wali-wali tadi supaya bisa cepat kabul. Nanti ada yang nitipnya ke kuburan, ada yang nitipnya ke petilasan, ada yang nitipnya ke orang hidup. Nah mana yang benar? Nah, maka kita pelajari. Ini masuk dalam wilayah bertauhid. Seorang muslim beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai amal soleh dan perbuatan yang terbaik. Nah, jadi Allah itu mencintai kita kalau berbuat baik dan beramal yang soleh. Allah mencintai hamba-hambanya yang soleh dan bahwasanya Allah mengajak hamba-hambanya untuk bertakarub mendekatkan diri kepadanya. Allah meminta kita untuk mendekat dengan mengatakan fafirru ilallah, maka larilah kepada Allah, bukan dari Allah. Kita diminta untuk lari mendekat kepada Allah, watubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Kemudian bertawasul kepadanya dengan berbagai amal soleh dan perkataan-perkataan yang baik. Jadi beliau langsung mengatakan kalau kita ingin mendekat, maka bisa menggunakan wasilah, perantara. Dan perantara yang beliau sahkan atau beliau sepakati atau beliau sampaikan di sini, yaitu dengan amal soleh dan perkataan-perkataan yang baik. Dan terus bukan dengan orang-orang yang dianggap wali, apalagi orangnya sudah mati. Kalaupun orang, maka orangnya harus hidup. Maka ia memohon kepada Allah dan bertawasul kepadanya dengan menyebut namanya yang sempurna, yaitu Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang sempurna, sifat tihil mulia. Juga bertawasul dengan imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta dengan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulnya, kecintaannya kepada orang-orang soleh dan segenap kaum muslimin. Pernah saya jelaskan di sini, tawasul itu yang boleh itu ada 3, yaitu dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama al-husna, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama itu. Wa
Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari menyebut nama Allah. Artinya kalau dengan berdoa kok istilahnya kabulnya kok kesuwen atau suwe dan kabul-kabul, maka dengan diminta untuk banyak menggunakan Asmaul Husna, ya Roza, ya Fatah, ya Alim, atau mungkin sakit ya Syafi gitu kan. Isfi anta syafi la sifanila sifauka, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala itu dengan Asmaul Husna. Kemudian dengan amal yang sholih, pernah saya jelaskan di sini hadisnya tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Mereka semuanya bertawasul dengan amal sholihnya. Satu mengutamakan orang tuanya, yang satu mengembalikan investasi mantan karyawannya, kemudian yang satu ya, memberikan bantuan kepada sepupunya dan meninggalkan perzinahan, kan gitu. Nah, mereka semua bertawasul dengan amal itu, kemudian batu yang menutupi pintu gua itu terbuka. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tawasul yang ketiga adalah dengan orang solih yang hidup. Artinya kalau dengan pengen mantep marem, berarti nek sudah mengucap Asmaul Husna, sudah tawasul dengan amal soleh dengan kok kita iki rung kabul iki, padahal selak undang pengen gitu. Terus enten rencang niku ora kawin-kawin bila wis umur 45 meh kawin bingung gitu. Karena ya sing nom-nom mogah tidak nikah. Entah nom-nom perempuan-perempuan umur 20-an itu tidak nikah, enggak mau, udah umur 40-an gitu. Nah, makanya dia kemudian berdoa. Nah, kemudian di situ kalau nggak marem dengan menyebut Asmaul Husna kok belum kabul, dengan menyebut amal solihnya belum kabul, maka bisa bertawasul dengan orang solih yang hidup. Harus dicari orangnya. Nah, orang yang solih yang hidup ini yang tadi menjalankan ketauhidan, tidak berbuat kesyirikan, dan menjalankan sunnah. Paling bahasanya gamilin itu seragam sholat. Nah, dulu waktu di Meruki itu ada mbah-mbah itu, bapaknya salah seorang ustadz itu sudah rukuk itu, jalannya udah kayak orang sujud gitu. Itu kalau tiap 5 waktu itu ke masjid. Nah, kadang tuh saya naik iseng-iseng itu kasih duit gitu, terus saya bilang, "Mbah, tolong mendoakan pulau." Kadang saya suruh santri saya, "Mas, kasihkan ke mbah itu dengan suruh doakan Mas Bulan." Nah, maka Bapak Ibu dan Allah yang seperti itu boleh kalau yang seperti itu. Nah, dalilnya yaitu kisah tentang Umar bin Khattab. Pada zaman beliau terjadi paceklik yang sangat hebat. Nah, kemudian yang terjadi Umar bin Khattab ya, orang soleh juga, beliau berdoa juga, tapi ya tadi itu pengen terakselerasi doanya. Maka beliau mencari orang yang hidup yang soleh, yaitu teridentifikasi yaitu pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, dulu waktu Nabimu masih ada, kami bertawasul dengan Nabimu. Sekarang kami bertawasul dengan paman dari Nabimu, maka berikanlah kami hujan." Maka akhirnya nggak lama dari situ turun hujan. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dengan yang punya masalah, ya ingin segera selesai, silakan bertawasul dengan Asmaul Husna, atau kalau tidak dengan amal solih jenengan. Nah, yang ketiga dengan orang solih. Orang solih ini sekali lagi ya, tidak harus ustadz, kiai atau gus, itu tidak. Bisa orang biasa tapi taat itu bisa. Nah, orang yang kemudian serta ke masjid, rajin baca Quran gitu kan, yang mana dia sendiri mungkin endongo bisa jadi belum kabul, nah, tapi mungkin endongannya orang lain kabul. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ya itu yang harusnya kita lakukan. Maka seorang muslim bertakwa mendekat kepada Allah dengan melakukan sholat fardu, zakat, puasa, haji, amal sunnah ini kepada pribadi kita. Dan ia juga bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan menjauhi semua larangannya. Maka ia tidak berdoa kepada Allah dengan kedudukan siapapun dari makhluk ini, dan tidak pula dengan amal ibadah seorang manusia, sebab kedudukan seseorang yang mempunyai kedudukan itu bukan hasil dari usahanya sendiri. Nah, terus kalau dengan mau bertawasul dengan amal soleh, maka pastikan amal solehnya sendiri, bukan amal solehnya orang lain. Ya Allah, saya bertawasul dengan sholatnya teman saya, tidak bisa. Ya Allah, teman saya rajin baca Quran, saya bertawasul dengan amal itu, minta tolong ini, tidak bisa. Harus amalnya sendiri.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amal seorang itu bukan amalnya, maka dari itu seorang muslim tidak boleh memohon kepada Allah dengan amal orang lain atau menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dengan Allah. Tidak boleh. Nanti kegagalan orang-orang musyrik Quraisy itu mereka sebenarnya bukan menyembah berhala itu saja, bukan. Mereka ketika dikatakan kenapa kamu menyembah ini, mereka menjawab, mana buduna illa yuqribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah ini sebenarnya. Wong kita tuh punya keyakinan nek donga lewat sini. Nah, ini orang-orang ini, patung-patung ini akan mendekatkan kita kepada Allah. Nah, jadi kegagalan mereka itu sebenarnya di situ. Nanti dalam ayat yang lain Allah mempertanyakan kepadanya, walakin sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Makanya dalam hal tauhid rububiyah mereka itu paham, kenal. Kalau yang menciptakan semua ini Allah, tapi begitu ngomong ke tadi itu uluhiyah, masalah doa meminta, mereka punya kata-kata itu, kami tidak nyembah ini, kami hanya mendekat kepada Allah lewat ini. Nah, ini yang salah. Makanya kayak banjir Guci itu kan setelah terjadi banjir itu kan terus viral sebuah video tentang bagaimana mereka membuat ritual kesyirikan, buat sajen di tempat pemandian itu pasti ucapnya itu kembang segala macam, ucapannya apa? La ilaha illallah, la ilaha. Tapi dia buat itu sebenarnya kepada yang diyakini menunggu tempat itu, bukan kepada Allah. Termasuk orang yang buat kepala kebo ke laut selatan itu mereka ketika membuang ya mengucap Al-Fatihah, mungkin tahlil, mungkin sholawat juga, ya, dilempar. Tapi pelemparannya ini tidak ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada yang mereka sebut Nyirorom Idola atau yang lainnya. Termasuk yang di gunung juga itu, ketika mereka membuat macam-macam itu ada bacaan-bacaan yang dibaca, mungkin sholawat-sholawat tertentu, gitu kan, atau mungkin wirid-wirid tertentu. Tapi mereka membuat itu lalu mereka membuang ke gunung, itu bukan untuk Allah, tapi untuk yang diyakini bisa mengering sebelumnya gunung ini. Nah, inilah kegagalan-kegagalan ya mereka dalam urusan bertauhid. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah ya di sini penulis kitab ini menyebutkan bahwasanya ya, tidak boleh memohon kepada Allah dengan amal orang lain atau menjadikannya sebagai wasilah, termasuk kepada orangnya itu sendiri. Jadi atas amalnya tidak boleh, kemudian kepada orangnya juga tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada manusia untuk bertakarub kepadanya dengan selain amal ibadah mereka sendiri dan dengan kesucian diri mereka sendiri, dan itu hanya didapat dengan iman dan amal solih yang dilakukan oleh diri sendiri. Artinya kalau jenengan ingin mendekat kepada Allah, ya mendekatlah dengan banyak mengamalkan yang wajib. Kalau itu sudah maka amalkan yang sunnah, tinggalkanlah yang haram, bahkan yang subhat. Insya Allah jenengan menjadi waliullah. Loh berarti aku bisa ngilang? Boten, waliullah itu tidak harus ngilang lah. Sampai Nabi itu mengatakan waliullah itu adalah ada orang yang mungkin bajunya itu lusuh, orang yang biasa, tapi kalau mengangkat tangan ke langit berdoa mesti kabul. Nah itu loh. Makanya jenengan ya nengani donga kabul, nah, bisa jadi loh, bisa jadi. Itu pertanda ada kewalian dari sisi jenengan. Cuman Allah itu juga Al-Hakim, Maha bijaksana. Jadi nggak terus-terusan, terus-terusan jenengan kok tidak jadi kaya Dajjal. Berarti aku ngoten. Makanya kadang itu dirim, kan? Kadang itu dirim. Makanya ada seorang ustaz yang cerita, saya itu pernah mas seminggu musim hujan ini, itu mau keluar itu mendung keteng. Saya berdoa, ya Allah jangan hujan. Wah, sampai tempatnya nggak hujan. Begitu sampai tempat kajian hujan deras, saya mau pulang itu hujan, nggak ada hujan. Jadi orang cerita hujan angin, hujan apa saya tidak tahu. Tapi ya saya tahu nih ada hujan, ini saya nggak kena gitu. Jadi praktis mantol itu nggak kepake seminggu. Wah, mulai muncul bibit-bibit, berarti aku pada masuk minggu kedua saya berdoa lagi kayak gitu, ya tetap hujan. Ya saya bilang ya itu
kebijaksanaan Allah biar jenengan gak kebablasan tadi dajjal. Dajjal itu kan gitu, dia bisa ini bisa itu, ini gak merasa kalau itu datang dari Allah. Tapi Isa masih paham menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, macam-macam. Biirni, izin Allah. Nah, Dajjal dia tidak termasuk. Makanya ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Dua-duanya gelarnya Al-Masih. Nah, Dajjal disebut Dajjal karena dia berdusta. Maksudnya dia itu utusan Allah awalnya. Begitu umatnya makin banyak, maka dia menyebut dirinya sebagai Allah. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan misal donga kabul, alhamdulillah. Ning bisa jadi setelahnya Allah menahan supaya doa dengan tidak kabul dan tidak merasa koyok Dajjal itu tadi. Itu salah satu hikmahnya. Dan masih berapa menit ini? 2 menit. Oh, Masya Allah, sampai menit ini. Dan nanti kita sambung dengan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli terkait dengan tawasul. Sebenarnya kita sempat bahas ini, kita bacakan hadisnya tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Termasuk waktu itu saya bahas tentang sholawat, sholawat nario, sholawat nariyah, yang di dalamnya kita itu menyebutkan di situ bahasanya karena Nabi maka urusan-urusan kita menjadi gampang, masalah kita menjadi terurai sampai husnul khotimah karena Nabi. Itu semua kan pelanggaran akidah. Tidak seperti itu. Wabillahi mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan.